Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Arini Cahya Robani dan saya sendiri Rahma Aulia Sopiani yang akan membahas tentang pilum chordata pada subfilum vertebrata. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian chordata. Chordata adalah hewan bilateria atau bersimetri bilateral dan berada di dalam bilateria. Mereka tergolong ke dalam kelas hewan yang dikenal sebagai Deuterostomia. Deuterostomia yang paling diketahui selain vertebrata adalah Echinodermata, kelompok yang mencakup bintang laut dan bulu babi. Akan tetapi, dua kelompok Deuterostomia, Invertebrata, Cephalochordata, dan Urochordata berkerabat lebih dekat dengan vertebrata dibandingkan dengan invertebrata yang lain. Bersama dengan lamprey dan vertebrata, kedua kelompok tersebut membentuk chordata. Filum chordata memiliki simetri bilateral. Tubuh pada dasarnya bersegmen-segmen, saluran pencernaan sempurna, dan selom berkembang dengan baik. 4 karakteristik dari chordata yaitu tali saraf tunggal, berbentuk dorsal dan pipa, sebuah notochorda, celah insang di faring, dan ekor di belakang anus. Karakteristik ini semua berbentuk pada embrio awal chordata, dan mereka di pertahanan. Berubah atau dapat menghilang ketika dewasa. Itu menurut Faisal 2010. Pembahasan selanjutnya yaitu 4 karakteristik dari chordata. Pertama, mempunyai notochorda, yaitu suatu tangkai pendukung atau semacam tulang rawan yang memanjang di bagian dorsal, tepatnya di bawah susunan saraf. Notochorda berfungsi sebagai pendukung tubuh. Pada tahap embrionik, semua chordata dan pada tahap dewasa dari beberapa spesies chordata memiliki notochorda. Kedua, tali saraf dorsal. Tali saraf dorsal adalah tabung yang berasal dari serat saraf yang berkembang menjadi sistem saraf pusat, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dalam vertebrata. Pada chordata, terletak dorsal ke notochorda. Sebaliknya, filum hewan lainnya dicirikan oleh tali saraf padat yang terletak di bagian ventral atau lateral. Ketiga, yaitu celah paring. Merupakan celah atau bukaan di faring atau daerah tepat di belakang mulut yang meluas ke lingkungan luar. Pada organisme yang tumbuh di habitat perairan, celah ini memungkinkan untuk keluarnya air yang masuk ke dalam mulut saat makan. Pada beberapa invertebrata chordata, celah faring digunakan sebagai filter makanan dari air yang masuk ke mulut. Sementara pada ikan vertebrata, celah ini dimodifikasi atau berkembang menjadi celah insang. Selanjutnya yaitu yang keempat, ekor postanal. Merupakan perpanjangan posterior tubuh yang mengarah ke anus. Ekor mengandung komponen kerangka dan otot, sehingga membantu mendorong pergerakan hewan air seperti ikan. Pada hewan vertebrata juga digunakan untuk memberikan keseimbangan, menarik pasangan, dan memberikan persinyalan saat bahaya sudah dekat. Ekor pos anal juga menyusut pada manusia dan kera. Selanjutnya yaitu asal-usul chordata. Yang pertama, ada teori Annelid. Baik Annelida maupun chordata bersifat bilateral simetris dan bersegmen. Organ-organ ekskresi bersegmen, selom tumbuh baik, ada korda saraf di pembuluh-pembuluh darah longitudinal. Apabila pada Annelida kita menempatkan korda sarafnya di sebelah dorsal, saluran pencernaan, maka tipe aliran darahnya akan sama dengan yang terdapat pada chordata. Namun, mulut Annelida itu lalu ada di sebelah dorsal, tidak seperti pada chordata yang mulutnya di sebelah ventral. Demikian pula, berbagai hubungan dorsoventral akan berubah
Lebih-lebih lagi, Annelida itu tidak mempunyai struktur yang serupa dengan notokorda atau celah-celah insang. Selanjutnya yaitu teori arachnid. Persamaannya adalah pada Eurypterid atau arthropoda zaman Paleozoik dan Ostracoderm zaman Chordata pada zaman purba, yaitu adanya eksoskeleton dorsal. Namun demikian, Chordata tidak mempunyai appendix seperti pada arthropoda, dan korda sarafnya terletak di sebelah dorsal. Sedangkan pada arthropoda, korda sarafnya ada di sebelah ventral. Selanjutnya yaitu teori echinodermika. Larva Tomaria dari cacing lidah atau anak filum Hemichordata dan larva Bipinaria dari Echinodermata. Semuanya transparan, bersilia eksternal dengan ruang selom dan mempunyai porus dorsal. Dahulu memang terjadi kekeliruan, yaitu larva cacing lidah itu didefinisikan sebagai Asterius sp. Sebuah hipotesis pernah dikemukakan bahwa larva Echinodermata hingga larva Hemichordata, larva Tunicata amphioxus, hingga Ostracoderm. Jika hipotesis itu benar, maka tidak ada lagi kemungkinan akan ditemukan fosil Chordata purba. Selanjutnya, yaitu filum Chordata terbagi menjadi 3 subfilum. Pertama, Urochordata mengacu pada sekelompok chordata yang terdiri dari Tunicata, Cephalochordata, sekelompok chordata yang terdiri dari Lancelet, dan yang ketiga yaitu Vertebrata atau kelompok hewan yang bertulang belakang. Pada subfilum Urochordata terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Archidiaceae, Thaliaceae, dan Larvaceae. Selanjutnya yaitu subfilum Cephalochordata. Merupakan sekelompok chordata yang terdiri dari Lancelet. Contohnya yaitu pada gambar Ambiochus sp. Selanjutnya yaitu subfilum Vertebrata. Berdasarkan jumlah kakinya, terbagi menjadi 2 superkelas, yaitu Pisces dan Tetrapoda. Pisces didefinisikan di sini yaitu merupakan hewan yang tidak memiliki kaki, dan Tetrapoda adalah hewan yang memiliki 4 kaki. Selanjutnya, adapun peranan chordata dalam kelangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya adalah: pertama, digunakan sebagai bahan makanan. Manusia membutuhkan bahan makanan dan minyak hewani untuk memperoleh energi. Kedua, bahan obat-obatan. Hewan secara turun-temurun terpercaya dapat dijadikan obat. Misalnya, serbuk ular laut dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingat. Ketiga, pengembangan ilmu dan teknologi. Manusia mengembangkan teknologi dengan bantuan lumba-lumba, anjing, dan primata. Keempat, hobi dan rekreasi. Beberapa jenis hewan menarik perhatian manusia, misalnya burung, ikan, reptil, dan lain-lain. Kelima, bahan sandang. Kulit dari filum chordata telah digunakan untuk membuat berbagai produk. Misalnya, kulit buaya dan ular dapat dijadikan dompet atau tas. Keenam, sebagai alat transportasi. Sebagian hewan dari kelas mamalia seperti sapi, kuda, ataupun kerbau dapat dijadikan sebagai alat transportasi. Hai teman-teman semuanya, saya Arini Syahrubani akan melanjutkan presentasi mengenai subfilum Vertebrata. Kelas-kelas dalam subfilum Vertebrata dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah amfibi, yang kedua reptil, yang ketiga aves, dan yang keempat yaitu mamalia. Pada kelas amfibi, kita dapat melihat karakteristiknya yaitu 1. Berdarah dingin, 2. Kembali ke air untuk berkembang biak, 3. Mengalami metamorfosis, 4. Beberapa spesiesnya mengandung racun atau beracun. Yang kelima,
estivasi saat musim panas dan kering. 6. Hibernasi di musim dingin. Berikut ini merupakan contoh-contoh spesies dari kelas amfibi. Yang pertama ada aksolot, yang kedua katak, ketiga salamander, dan yang keempat yaitu kodok. Bisa dilihat gambarnya ya teman-teman. Yang kedua adalah kelas reptil, di mana kelas reptil ini memiliki karakteristik berupa 1. Berdarah dingin, 2. Telur ketuban atau bahasa Inggrisnya amniotic egg, ketiga kulitnya kering. Kering di sini dimaksud ia memiliki kulit yang cenderung kasar, keras, dan juga seperti bersisik. Yang keempat, memiliki 3 bilik jantung, kecuali pada buaya. Contoh-contoh spesies dari kelas reptil. Yang pertama, buaya. Yang kedua, ular. Yang ketiga, iguana. Yang keempat, kura-kura. Yang kelima ada penyu. Dan keenam yaitu bulus. Yang ketiga yaitu kelas Aves. Kelas Aves memiliki karakteristik 1. Berdarah panas, 2. Memiliki bulu dan sayap, 3. Tulangnya berongga, yang keempat paru-parunya memiliki kantung udara, dan yang kelima ia memiliki cangkang telur yang keras. Berikut ini contoh-contoh spesies dari kelas Aves. Yang pertama ada burung, yang kedua ada entel, yang ketiga ada bebek, yang keempat ada angsa, yang kelima ada ayam, dan yang terakhir keenam yaitu ada bangau. Bisa dilihat ya gambarnya. Nah teman-teman, untuk kelas terakhir dalam subfilum vertebrata yaitu kelas mamalia. Kelas mamalia ini memiliki karakteristik berupa 1. Bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua, memiliki rambut. Ingat ya teman-teman, rambut, bukan bulu. Karena mamalia bukan aves. Yang ketiga, betinanya memiliki kelenjar susu. Yang keempat, memiliki jantung dengan 4 ruang. Berikut ini kita dapat melihat contoh-contoh spesies beserta gambarnya dari kelas mamalia. Yang pertama, kita dapat melihat gambar kucing. Yang kedua ada landak. Yang ketiga anjing. Keempat kuda. Kelima kambing. Dan yang terakhir keenam yaitu sapi. Nah teman-teman, terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada kami, silahkan menanyakannya melalui kolom chat ataupun komentar di video ini teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.